Iko keuntungan. Jadi buah keuntungan kalimat hokala baru deh. Satu, orang yang sering membaca kalimat hokala akan diampuni dosanya. Dua, orang yang membaca kalimat hokala akan mendapatkan harta karunnya surga. Tiga, keistimewaan kalimat hokala ini, orang yang membiasakan lidahnya mengucapkan kalimat hokala ini, bagaimana dia? Dia akan disediakan baginya salah satu pintu yang ada di sorga. Ke dalam rumah kita lewat jendela atau diangkein atau seketek atau lewat pintu. Lewat pintu. Ibu bapak masuk surga nanti melewati jendela atau dari belakang atau lewat pintu. Mudah-mudahan masing-masing kita Pak ada pintu yang memanggil. Irawadi, come here. Ta'ala huna. This is the window for you. Umpamu. Iyo. Kan dulu bahasa Inggris anak pure bu deh. Belajar bahasa Inggris dulu. Mam, open the door. Mak, buka pintu. Kalau udah open the door, dan panjang window aja kan. Kan dulu ada tuh bahasa Inggris deh. Dak padapi deh cie deh. Yang tentu dia panji dah tahu bahasa Inggris deh. Maka ada panji window aja kan. Oke. Kita masuk ke dalam sarugo deh melalui pintu. Nah, ada pintu khusus nanti untuk lewat ke dalam surga deh. Siapa yang akan mendapat itu deh? Orang yang rajin mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Apa kata Rasulullah? An Qais bin Sa'ad bin Ubaidah. Dari Qais bin Sa'ad bin Ubaidah. Apa kata ayah si Qais ini? Si Qais ko bu. Siapa Qais ko? Anak ketek yang disoran kepada Nabi. Siapa yang menyoran? Ayahnya Ubaidah. Anak-anak ketek segodang anak kita kowe. Itu kehebatan orang dulu deh. Ada kehebatannya. Ada orang yang pakai ilmu agamonyo, yang ancak pemaham agamonyo, nyosoran. Kalau kini kama sorannya ke sekolah-sekolah agamo. Nah, itu yang dilakukan oleh ayah si Qais ini. Yang lakukan Qais ya, dilakukan ayah si Qais ini, dia serahkan anaknya kepada Rasulullah. Anna abahu dafa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yahdima. Kata ayah si Qais, aku adalah ayah si Qais, menyerahkan si Qais kepada Rasulullah untuk membantu Rasul. Jadi yang membantu Rasulullah ya, ada beberapa deh. Salah satu si Qais. Siapa lagi yang membantu Rasulullah besoknya? Yang membantu Rasulullah? Si Qais. Siapa lagi ibu? Yang membantu Rasulullah? Zaid bin Sabit juga masuk. Nah, perang. Ada satu lagi yang sering membantu Rasulullah. Oke. Nanti kita pikirkan. Nah, apa katanya? Qala. Qais berkata, fa'ata 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemuiku. Wa qad shalah. Artinya apa? Setelah melakukan salat fardu, salat wajib, lalu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada Qais. Sudah salat siko jadi imam Rasul, kemudian datangnya si pada Qais. Yang dilakukan kepada Qais ya, fadarabani birjilaihi. Si Qais ko di anak ketek, fadarabani birjilaihi. Nyo senggol si Qais ko saketek. Nyo di Qais ko nyo butuh perhatian, nyo senggol je kaki saketek, nyo goyang je kaki sekene. Dak nyontam ne, yang mbok sangkolo keco. Nabi dia pandai montam nak kene dak tu dia. Nyo senggol saketek. Artinya ada Nabi ko bercanda juga dia dengan anak-anak. Ya kan? Supaya
dekat dengan anak-anak. Setelah dia senggol, kemudian konsentrasilah siapa ini si Qais. Setelah konsentrasi si Qais, lalu nyo masukkan pendidikan kepada si Qais. Beda jo guru-guru kini. Masuk dalam kelas kaluan buku. Kok dak tentu anak konsentrasi dia ke. Yang jole masuk pelajaran dulu. Nah, lagi tugas dulu. Nah, kok ndak Rasulullah metode pendidikan diajar nyogoya konsentrasi dulu, nyogoya nyodekati, kemudian nyo suruh nyo konsentrasi. Lalu keceknya ala aduluka ala babin min abwabil jannah ya Qais. Tahu enggak kamu salah satu pintu yang ada di sorga itu? Tabikulah si Qais. Kan konsentrasi. Kalimatnya ala aduluka. Mau enggak aku tunjukkan kepadamu? Makna membuat orang penasaran. Ketika orang lain penasaran, konsentrasi. Ketika nyola konsentrasi, dimasukkan ilmu di situ, diserap beko. Qais, ala aduluka ala babin min abwabil jannah. Mau ndak kamu aku tunjukkan salah satu pintu yang ada di sorga itu? Lalu apa katanya? Kemudian bersabda, mau ndak kamu tunjukkan? Qol, mau ya Rasul. Bagaimana pintunya ya Rasul? Bagaimana cara mendapatkannya ya Rasul? Qol, la haula wala quwata illa billah. Kalau kamu sering mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, maka kamu akan lewat melalui pintu surga. Jadi rajin-rajin lah bu, sugang-sugang babayang wa la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Ambo sedang membuat pintu di surga. Cik lai, saketek lai. Berapa baru? 3, 4. Bagi orang yang sering mengucapkan kalimat haukala atau kalimat la haula wala quwata illa billah, siapa yang sering mengucapkan kalimat itu, keutamaan yang keempat, dia akan ditanamkan pohon di sorga. Ibu batanang duyan kini lay lempola kiro-kiro lay kamandape asil le tentu akan dapat hasil lonjole. Ibu batanam tumbuh-tumbuhan koge maupun jerunak lay kan tentu dapat hasil. Ndak, sibuk kita dek tanaman tulen. Kini tanaman untuk kita di surga, artinya apa? Kita belum meninggal, tetapi sudah ditanamkan pohon di surga. Iko hebatnya kalimat la haula wala quwata. Apa kata Rasulullah? Sedikit kita tutup dengan hadis ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit pada Isra dan Mi'raj, pada malam Isra. Ada Isra, ada Mi'raj. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit, lalu apa yang dia lakukan? Murru ala Ibrahim. Oh, dia lah pawi ibu tadi dia puasa sejak tadi. Litak sejak tadi dia puasa, ayo melebet lu makan le dah. Dengan ceramah lama Allah. Mudah-mudahan tak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat, lalu dia naik ke langit, kemudian murru ala Ibrahim, lewat di depan Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim ini bertanya Nabi Ibrahim ini kepada malaikat, ya Jibril, man ma'aka, siapa bersama engkau ya Jibril? Lalu Jibril mengatakan,
Haza Muhammad. Itu adalah Muhammad. Kemudian setelah dikenalkan oleh malaikat apa ya, Bu? Malaikat apa ya? Nah, setelah dikenalkan malaikat Haza Muhammad, lalu dia berbincang-bincang, terjalin komunikasi keakraban pada waktu itu. Lalu apa yang dilakukan? Kemudian sebelum mereka berpisah, Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi kita yang mulia, Qul. Apa kata Ibrahim? Ya Muhammad, mur ummataka fa'aksiru min ghirasatil jannah. Wahai Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatkan umatmu, perintahkan umatmu untuk banyak-banyak menanam pohon di surga. Le masuk ke sore. Awak di dunia kini, kemudian awak tanam pohon di surga. Kalau orang beriman masuk ke deh. Perintahnya? Perintahkanlah kepada umatmu untuk banyak-banyak menanam pohon di surga. Kenapa? Fa innahu turbata thayyib wa ardu awasy'. Sesungguhnya surga itu debu-debu surga itu bersih. Dan tidak saja tanaman-tanamannya, kemudian tanahnya luas. Lalu Nabi kita bertanya, kalau mode itu ya Ibrahim, wa ma ghirasatul jannah. Caranya, bagaimana caranya supaya bisa menanam pohon di surga? Lalu Nabi Ibrahim katakan, Qul la haula wala quwata illa billah. Ucapkanlah kalimat la haula. Sering-seringlah mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Ibu artinya apa? Ketika ibu sendirian maupun di saat rami, apapun aktivitas ibu, tanamkan di dalam pikiran kita, ambo menanam pohon di surga. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Iko nanti akan menolong kita nanti. Oke, Bu. Lah jadi nyak tuh mau sampein. Ya, lah jadi nih. Tak banyak-banyak loh, Bu. Nyoleh banyak kinyak lagi. Ya. Lah, Bu. Yuk. Mari kita biasa mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Kemana? Ya jadi aja, Bu. La haula wala quwata illa billah aliyul azim. Jadi aja. Ancak lah. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan sharing kita baca kalimat ini.